Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai medan listrik. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan mengenal apa sih itu medan listrik. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, medan listrik ini adalah daerah atau ruangan di sekitar muatan listrik ya, muatan listrik positif maupun negatif yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi, kalau kemarin kita membahas mengenai pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai interaksi antara kedua muatan listrik positif maupun negatif. Nah, yang menghasilkan gaya tarik atau gaya tolak yang kita sebut dengan gaya kolom. Nah, untuk medan listrik ini adalah daerah di sekitar kedua muatan tersebut apabila didekatkan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik tersebut ya. Nah, gaya listrik ini atau interaksi yang dihasilkan dari interaksi antara muatan positif dan muatan negatif ini tentu saja tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di sekitar kita ya. Nah, pernahkah kalian mencoba atau pernahkah kalian merasakan kenapa tiba-tiba pada saat kita memegang gagang pintu, kita bisa merasakan seperti kesetrum ya. Nah, hal itu terjadi karena ternyata ada ketidaksetimbangan antara jumlah proton dan elektron di tangan kita dengan gagang pintunya. Biasanya fenomena ini disebabkan karena tangan kita yang kelebihan elektron ya, karena elektron itu kan mengalir atau melompat dari tangan kita ke gagang pintunya. Nah, selain itu peristiwa tersebut juga didukung karena gagang pintu itu ternyata adalah sebuah konduktor ya. Konduktor itu memiliki sifat yang mengalirkan atau memindahkan elektron. Nah, kenapa dari peristiwa tersebut kenapa ternyata tangan kita atau tubuh kita itu bisa kelebihan elektron ya. Nah, hal itu biasanya terjadi karena faktor cuaca ya. Kalau pada saat musim hujan seperti ini, cuacanya dingin, itu bisa membuat elektron itu mudah terbentuk di permukaan kulit kita. Ketika kita sedang menyentuh sesuatu, misalnya sesuatunya itu bisa dari mana saja, misalnya ketika kita tidak sengaja menggosok tangan kita ke spray, selimut, gorden, dan benda lainnya, otomatis si elektron dari benda itu akan lebih mudah berpindah ke tangan atau permukaan kulit kita ya, tubuh kita ya. Nah, apalagi jika bendanya itu terbuat dari bahan yang logam. Karena logam itu adalah konduktor, mudah mengalirkan elektron, maka ketika menyentuh benda yang mudah mengalirkan elektron akan terjadi lompatan dari tangan kita ke benda tersebut. Nah, karena terjadi interaksi muatan listrik antara tangan kita dengan bendanya, maka bisa dikatakan nih ternyata daerah antara kita dengan benda tersebut itu terdapat medan listrik. Nah, medan listrik yang terjadi ternyata memiliki beberapa sifat ya, sifat-sifat garis medan listrik. Nah, yang pertama adalah medan listrik ini memiliki arah gaya listrik ya, gaya listrik seperti yang kita ketahui eh, itu gaya gaya tarik atau gaya tolak ya. Nah, besarnya garis garis gaya medan listrik ini pada beberapa muatan berbeda. Yang positif, arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif ya. Nah, garis medan listrik digunakan untuk menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi, untuk muatan positif, arah garis medan listriknya itu selalu mengarah keluar menuju ke negatif. Sedangkan yang negatif atau elektron itu arah garis arah garis medan listriknya itu mengarah masuk ke dalam muatannya. Yang kedua adalah garis-garis tidak saling berpotongan. Jadi garis-garis pada medan listrik itu tidak saling berpotongan ya. Jadi kalau kita gambarkan terlihat seperti pada gambar yang sebelah kiri ya.
Selanjutnya, yang ketiga, semakin rapat garisnya, maka menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Jadi kalau kita mau menggambarkan bagaimana kuat atau lemahnya suatu medan listrik, kita bisa menggambarkan dengan rapat atau tidaknya garis-garis pada muatan listrik tersebut. Jika semakin rapat garisnya, maka hal ini menunjukkan medan listrik yang semakin kuat. Nah, begitupun sebaliknya, jika renggang atau tidak rapat, itu berarti semakin, rendah atau lemah kekuatan medan listriknya. Nah, lalu bagaimanakah cara kita untuk mengetahui berapakah besarnya medan listrik yang terjadi atau yang ada di antara kedua muatan listrik? Nah, hal ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus medan listrik. Nah, rumus medan listrik ini biasanya dipengaruhi oleh jarak R. Semakin jauh suatu titik dari suatu muatan sumbernya atau key-nya, maka medan listrik yang dirasakan itu akan semakin lemah. Dengan kata lain, jadi semakin besar R-nya, maka E-nya itu semakin kecil. Jika semakin kecil jaraknya atau R-nya, maka E-nya semakin besar. Jadi berbanding terbalik dengan R ya. Maka kalau kita rumuskan didapat E itu adalah F besarnya gaya kolom berbanding dengan muatan listriknya. Nah, itu karena F itu kaki 1Q2 per R kuadrat per dibagi dengan muatan, listrik lagi, maka E itu bisa kita tulis sebagai konstanta dikalikan Q muatan uji atau muatan sumber dibagikan dengan R kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana sampai sini sudah bisa dipahami anak-anak? Untuk menghitung bagaimana menghitung medan listrik akan kita lakukan, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.